Halo guys, jumpa lagi dengan saya Faiz the Virus. Kali ini saya akan membandingkan ketiga jenis fan magnet atau kipas magnet yang udah saya terapkan nih di Yamaha Aerox saya. Tentunya perbedaan dari fan atau kipas magnet ini akan berpengaruh juga ya kepada performa motor kalian. Dalam video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial cara pemasangan menggunakan kipas magnet Mio Sporty di Yamaha Aerox saya. Kemudian karena masih ada rasa penasaran, saya beli lagi kipas magnetnya punya Mio M3. Yang ini ya. Kalau yang ini sih kipas bawaannya dari Yamaha Aerox ya. Di sini pasti kalian udah bisa ngelihat perbedaannya. Dari bentuk kipas udah jelas beda ya. Yamaha Aerox bentuk kipasnya seperti ini, dengan arah kipas ke sebelah kiri. Berarti dia menyedot udara masuk. Dan ini adalah kipasnya Mio M3. Bentuknya lebih besar dari kedua kipas yang ini yang ada ya, Mio Karbu, apalagi dari punyanya Yamaha Aerox. Ini adalah kipasnya Mio Karbu. Dengan bentuk seperti ini, beda ya. Ini nggak ada bolongan tengahnya. Terus arah kipasnya pun berbeda ya, dia ke sebelah kanan. Dia menghembuskan udara. Nah, kedua kipas ini menghisap udara dari luar ke dalam untuk mendinginkan radiator dan mesinnya. Walaupun mesinnya Yamaha Aerox kan udah pakai air radiator ya untuk pendinginannya, tapi pendinginannya ini adalah menghisap udara dari luar agar mendinginkan kisi-kisi dari radiatornya ya. Terus kenapa alasannya saya akhirnya mencoba kipasnya Yamaha Mio M3? Setelah saya teliti lagi dari kipas atau fan magnet ini dari yang merek racing ya, terutama acuan saya karena yang ada untuk Yamaha Aerox NMAX atau Legacy itu merek MTRT aja. Saya lihat dari bentuk kipasnya, oh ternyata cenderung lebih mirip ke punyanya Mio M3 yang seperti ini nih. Arah kipas dan bentuk ininya pun sama. Terus dari ketebalan pun dari tinggi si baling-balingnya ini lebih tinggi juga ya. Bisa dibilang kalau secara kasat mata lihat dari gambar yang ada di internet, ini lebih mirip banget dengan kipas racing merek MTRT ketimbang yang Mio. Terus apa sih perbedaan yang udah saya rasakan menggunakan dua jenis kipas ini nih. Ya kalau ini kita nggak usah bahas lagi ya kalau yang bawaan orinya. Tapi kita akan bahas adalah dua kipas yang di luar normal atau di luar bawaan Yamaha Aerox-nya. Nah, saya pakai 2 hari lah menggunakan kipas Mio Karbu ini nih. Ini yang setelah saya rasakan nih menggunakan kipas Mio Karbu ini, jadi ada sedikit perbedaan tenaga ya di motor saya. Tapi beneran itu bukan sugesti saya. Setelah pakai kipas ini, tarikan motor kok jadi lebih enteng. Tapi kenyataannya seperti itu ya guys. Karena spek motor tetap sama aja ya, dari CVT kemarin masih itu juga, filter udara dan lain sebagainya sama, hanya saya mengganti kipasnya aja. Nah, ini kenapa sih kok bisa lebih
enteng tarikan. Karena gini guys, di sini ada perbedaan ya, perbedaan berat dari kipas ini atau bobotnya. Coba sebelum kita bahas lebih lanjut, kita bandingin dulu bobotnya ya. Nih, ini dia guys, untuk bobotnya kita ukur dulu ya. Nih untuk bobot yang standar. Beratnya 124 dan ini adalah yang Mio Karbu 81 gram. Ada perbedaan berat 43 gram. Kalau ini yang Mio M3 beratnya 110. Berarti agak beda dikit ya dari yang bawaannya Aerox. Oke. Nah, dari perbedaan berat tersebut jelas saja akan mengurangi beban dari kruk asnya ya. Walaupun hanya 43 gram. Ya, mungkin asumsi saya kurang lebih kayak ngebubut magnet ya. Ngebubut magnet untuk mengurangi bebannya. Sehingga diperolehlah tarikan motor itu lebih enteng di bawahnya. Emang tarikan motor saya itu benar-benar enteng. Saya pun sempat kaget ya. Kok bisa kayak gini? Apakah sekedar asumsi saya aja, perasaan saya, sugesti saya dengan mengganti kipas Mio Karbu tarikan motor terasa lebih enak. Tapi nyatanya ada juga kok pengguna lain tapi nggak menggunakan kipas Mio ya. Dia pakai kipas dari Vario. Karena bobotnya sama-sama ringan, kata dia tarikan motor pun lebih enteng lagi daripada sebelumnya. Berarti ini bisa jadi faktanya bahwa bobot kipas semakin ringan akan menambah atau akan membuat tarikan motor lebih enak daripada sebelumnya. Terus bagaimana masalah dari suhunya? Ini untuk suhunya saya sih nggak bisa bilang lebih dingin, nggak bisa bilang lebih panas karena saya belum melakukan pengukuran suhu secara real ya. Kenapa begitu? Karena tadinya saya mau beli termogan untuk mengukur suhu dari bagian radiator dan mesin. Cuman sayangnya gara-gara sekarang lagi marak virus corona ya, COVID-19, akhirnya harga termogan itu gila-gilaan. Padahal itu kan termogan ada yang emang buat body, ada yang buat industri ya. Nah, sayangnya mungkin dari penjualnya emang lagi nyari untung atau pembelinya yang kurang wawasan sehingga main beli-beli aja si termogan itu akhirnya barangnya jadi langka walaupun ada harganya jadi luar biasa. Saya nyesel sih nggak beli. Dulu nggak beli pas harganya masih wajar lah. 350.000 untuk termogan industri ya. Tapi karena kejadian sekarang ini saya juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa. Harganya itu jadi mahal ya. Sampai jutaan. Ya udah deh saya nggak bisa beli si termogan tersebut. Padahal kalau saya punya itu bisa real banget kelihatannya perbedaannya. Suhu yang dihasilkan setelah kita mengganti kipas ini. Tapi secara kasar lah pengetesan yang saya lakukan setelah mengganti kipas ini nih dan saya bandingkan, ada perbedaan yang saya rasakan. Jadi gini guys, ketika menggunakan kipas standar terus saya ganti ke kipasnya punya Mio Karbu, nih saya ada kerasa beda ya di hembusan sininya nih. Begitu motor dinyalakan, saya pegang ininya ya,
ini terasa hembusannya lebih kencang daripada standarnya Aerox ya kipasnya. Di sini ada hembusan dari kipasnya itu lebih kencang. Termasuk di bawah sininya juga. Di bawah sini kan ada lubang-lubang ya. Nih, ada lubang-lubang kayak gitu ya di bawahnya ya. Nah, angin yang dikeluarkan dari kipasnya menggunakan kipas Mio Karbu ini buat saya pribadi terasa lebih kencang. Kencang dibanding dengan standarnya. Ya tinggal asumsi kalian deh. Kipas lebih kencang itu bisa lebih dingin apa enggak? Ya kalau kalian punya kipas angin di rumah mungkin bisa dirasakan perbedaan ya. Apalagi kipas angin yang masih manual, ada pilihan tombol 1, 2, 3-nya. Nah itulah ibarat kata yang channel 1, 2, dan 3 pasti terasa beda ya hembusannya. Yang pelan, yang kencang, dinginan mana sih? Jadi gitu sebagai perbandingannya lah. Untuk simpelnya pemahamannya. Terus setelah saya pakai kipas ini, nggak ada masalah sama sekali ya. Karena masih yang dikhawatirkan kata orang-orang, awas itu suhunya naik segala macam, lebih cepat panas karena arah putaran kipasnya beda ya. Tapi selama 2 hari percobaan saya menggunakan kipas Mio Karbu ini, nggak saya rasain ya adanya kenaikan dari suhu atau terlalu panas yang sempat ada teman saya bilang karena kipasnya beda, apa nggak panas itu suhunya. Nah yang saya rasain selama 2 hari tersebut nggak kerasa tuh adanya panas berlebih di mesin. Otomatis menurut pendapat saya dan hasil pengujian saya, menggunakan kipas Mio Karbu ini tetap enak, mesin pun tetap sama aja ya. Dari segi panasnya, cuman kayak tadi saya bilang, saya sih pengen ngitung realnya kalau ada alatnya itu, yang nyatanya itu benar-benar lebih adem apa enggak sih menggunakan pakai kipas Mio Karbu ini. Walaupun emang dari segi performa enak banget pakai Mio Karbu ini, tapi kan tetap aja performa aja jadi enteng percuma kalau efeknya mesin jadi panas. Iya kan? Percuma juga dong. Enak tapi pendinginan itu ke dalam mesin jadi berkurang. Ya, selama 2 hari ini saya masih belum ketemu kendala menggunakan si kipas ini nih. Kipas dari Mio Karbu. Tapi terus saya pantau juga ya di speedometer apakah nanti ada suhunya terlalu naik. Karena kan kalau overheat itu pasti ada notifikasi di speedometernya. Terus si air radiator juga saya pantau juga ya, yang ada di reservoirnya dia menyusut apa enggak saya pantau juga setelah menggunakan si kipas Mio Karbu. Alhamdulillah ya selama 2 hari pengujian tersebut gejala-gejala yang tidak diinginkan nggak ada, malah lebih enak aja di performa motornya. Nah terus lanjut lagi saya mencari kipas lainnya. Tentunya pengen yang lebih besar juga, biar pendinginan lebih maksimal. Setelah saya browsing-browsing dan nyari perbedaan bentuk kipasnya, nah kelihatan deh ada satu kipas yang lebih besar dimensinya daripada kipas bawaan Aerox maupun si Mio Karbu ini. Dan seperti yang saya bilang tadi, kalau ditelak-telak lagi, kalau diperhatiin lagi, ini bentuknya cenderung lebih mirip ke bentuknya kipas MTRT untuk Yamaha Aerox. Bentuknya sama seperti ini nih. Kalau kalian yang penasaran bentuk kipas MTRT, kurang lebih mirip sama seperti ini.
ada buletan atau ada cincin di atas kipasnya kayak gini. Si baling-balingnya juga atau propellernya dia besar-besar juga seperti ini. Bisa dibilang kemiripannya 80% lah. Ini dia guys, contoh dari kipas MT-RT untuk Yamaha Aerox yang saya ambil gambarnya dari Google ya. Bisa diperhatikan bentuknya seperti ini. Cuman kalau Mio M3 itu ada agak bedanya ya. Ini udah saya modif, saya potong bagian atasnya. Nah, hasilnya itu di Mio M3 ada gininya nih, ada bagian atas gini. Sehingga kalau mau PNP, kita harus potong. Potongnya gampang kok, tinggal pakai gergaji besi aja potong buat dirapihin. Kalau saya waktu itu potongnya pada saat si kipasnya dipasang, mesin dinyalain, terus gergaji besinya saya tempel. Sampai potong, akhirnya hasilnya rata seperti ini nih. Kalau nggak dipotong dia mentok ya ke radiatornya. Tapi setelah dipotong ini dia nggak mentok, pas banget. Terus apa sih yang saya rasain setelah menggunakan si kipas Mio M3 ini? Jelas beda banget ya guys. Yang saya rasain, walaupun baru sehari pakai dan jaraknya pun nggak jauh-jauh amat, pakai kipas Mio M3 ini hembusannya tuh lebih kencang banget dibandingkan dengan si kipas Mio M3. Mio Karbu ya. Ini sama-sama Mio jadi agak belibet nih sayanya. Nih hembusan angin yang dirasakan di radiatornya ini yang tadi saya tunjukin, dia ada hembusan ya di sininya lebih kencang lagi nih. Kalau pakai standar sih nggak terlalu kerasa hembusan angin yang keluar dari sini nih. Begitu pakai punya Mio M3, dia kencang banget dan di bawahnya pun dia hembusan anginnya kencang juga. Pokoknya yang pakai Mio M3 ini jauh lebih kencang daripada pakai yang ini nih. Pakai yang Mio Karbu, apalagi dibandingin dengan yang standarnya ya. Itu beda banget. Ini bener-bener si angin yang saya rasain pakai tangan kalau dipegang gitu, anginnya lebih kencang. Ibarat kalau kalian punya kipas angin, nah urutannya kayak gini nih. Ini di tombol 1, tombol 1, tombol 2, tombol 3. Tahu dong bedanya kipas angin? Kalau PJ tombol 1, 2, 3 pasti beda ya. Nah, ini untuk tombol 1, 2, 3 jadi perbedaannya jelas terasa. Ini bener-bener yang saya rasain kenceng banget deh si hembusan anginnya dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi sayangnya untuk dari segi performa motor menurun ya dibanding menggunakan Mio Karbu ini. Jelas karena ada perbedaan beratnya ya. Ini hanya beda sedikit nih kalau yang Mio M3 ini dari yang standarnya. Ini coba kita lihat lagi perbedaannya ya. Kita ulangi lagi. Kalau ini kan beratnya yang standar itu 124 gram dan Mio M3 kalau masih menggunakan atau masih ada ini nih yang belum dipotong, beratnya 110 tapi begitu kita potong lagi 106. Berarti hanya beda dikit banget ya. Nggak se-ekstrim bedanya ini nih pakai Mio Karbu, bedanya jauh banget. Jadi pakai yang Mio M3 untuk performa nggak lebih enak dari Mio Karbu, tapi masih lebih enak daripada menggunakan yang standar. Secara dari bahan yang standar ini emang tebal banget dibandingkan yang ini nih. Lihat aja dari kipas ininya. Ini bahannya tebal banget dibandingkan dengan yang lainnya nih. Enak sih guys pakai yang punya Mio M3 ini.
selain hembusan angin lebih besar, juga ke performa agak sedikit meningkat dibandingkan menggunakan yang standaran kayak gini. Tapi masih ada tapinya. Ini untuk pemasangan enggak PNP seperti yang Mio Karbu tanpa ada ubahan apapun, dipasang langsung plug aja. Kalau punya ini kita harus modifikasi dulu, potong ininya nih. Potong bagian cincin atasnya. Terserah kalian nanti kalau beli dan mau nyoba, potong mau pakai gergaji besi, potong mau pakai gerinda atau apapun, terserah kalian, bebas. Yang pasti ininya harus dipotong. Kayaknya buat pemotongan kalian bisa sendiri ya, nggak usah ditunjukin juga caranya. Gampang kok, cuman potong gini doang. Tinggal pakai gergaji besi aja. Atau nanti saya liatin sebentar cara pemotongannya. Terus juga ada perbedaan ya dari suara yang dihasilkan setelah menggunakan kipas ini. Kalau pakai yang Mio M3 ini agak lebih kenceng ya suara di radiator, hembusan anginnya. Wajar. Semakin besar kipas, maka efek suara yang ditimbulkan pun akan semakin besar. Tapi suaranya nggak terlalu mengganggu lah. Masih dalam batas wajar. Jadi kalian tinggal pilih aja nih, mau pakai yang Mio Karbu atau Mio M3. Keduanya menurut saya sama-sama enak. Tinggal dipilih aja sesuai dengan kebutuhan kalian. Atau kalian emang penasaran mau nyobain sendiri, ya udah silahkan cobain semuanya satu-satu. Toh harganya juga murah kok. Yang Mio Karbu harganya 15.000, yang ini harganya 24 ribuan. Untuk yang Mio M3, tinggal kalian cobain, kalian pasang, hasilnya kayak gimana. Mungkin bakal beda ya, setiap orang merasakan hasilnya. Tapi buat saya sendiri sih, kedua kipas ini oke banget kalau mau dipasang di motor Yamaha kalian. Ini bisa diterapkan di Lexi juga ya, di NMAX juga bisa. Dan saya hanya merekomendasikan dari Yamaha juga ya, kanibalannya atau substitusinya. Saya merekomendasikan substitusi dari motor yang lain. Karena apa? Nggak bisa 100% PNP kalau menggunakan kipas dari motor lain. Karena kan kebanyakan pakai yang Vario dari merek Honda, itu harus ada perubahan di lubang-lubang baut dan panjang bautnya. Itu kan nambah kerjaan lagi. Walaupun emang ada yang jual langsung satu paket tinggal pasang, tapi harganya jauh lebih mahal. Saya hanya bisa merekomendasikan dari kedua merek ini aja ya. Itu pun hanya di Yamaha Aerox, Lexi atau NMAX. Untuk motor Yamaha lainnya saya nggak bisa kasih rekomendasi kipas yang lain karena bentuk kipasnya juga udah besar. Sama seperti kemarin ada yang minta X-Red bisa diganti apa? X-Red ya udah X-Red aja. Karena kipasnya juga udah besar. Terus Mio M3 kipasnya bisa diganti punya apa? Nggak bisa diganti lagi karena Mio M3 udah besar kayak gini. Udahlah, udah pas banget. Kecuali cari yang merek racing. Yang merek racing buat Mio M3 atau lainnya, dia si kipasnya itu lebih panjang lagi, lebih keluar lagi ininya nih. Dan itu nggak ada ya di produk standar. Ini hanya rekomendasi menambah atau mengganti kipas yang lebih besar untuk di Yamaha Aerox, Lexi atau NMAX. Kayaknya cukup segitu dulu ya guys video kali ini. Dan untuk pemasangan kipas Mio M3 ini kayaknya nggak usah ya. Karena pemasangan sih sama kayak seperti pemasangan si Mio Karbu ini. Sama kok prosesnya, hanya tadi proses untuk pemotongannya aja yang agak beda. Nih tinggal kalian potong aja pakai gergaji besi deh. Potong, mau manual kayak gini di bawah sampai semuanya rata. Terus dirapiin lagi semuanya. Gampang kok. Atau enggak di akhir video ini nanti saya liatin sekilas bagaimana sih pas pemotongannya ya guys. Jadi cukup sampai di sini aja video saya penjelasan tentang kipas di Yamaha Aerox. Semoga video dari saya memberikan manfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.
Nah ini dia guys, posisi kipas Mio M3 yang udah kepasang. Dan bagaimana sih cara potong si pinggirannya ini. Nah kalau kalian udah kepasang seperti ini, tinggal kalian nyalain mesinnya. Nyalain mesin. Nah, pada saat kipasnya muter, nah kalian tinggal ambil si gergaji besi dan tempelin ke sini. Tempelin terus sambil digeser. Nanti dia kepotong sendiri ya si bulatannya. Yang kayak gini nih. Dan hasilnya itu benar-benar rata banget ya. Tadinya saya mau potong manual, gergaji manual nih. Tapi saya agak ragu hasilnya rata. Makanya saya pakai cara kayak gini nih. Begitu kepasang, si gergaji motor dinyalain, gergajinya di pinggir gini. Terus dimajuin sedikit-sedikit, akhirnya dia putus sendiri, lepas. Setelah itu jangan lupa ambil amplas, terus diamplas lagi. Tetap dalam keadaan mesinnya nyala atau si kipasnya berputar buat ngerapihinnya. Nih kalau kayak gini udah nggak mentok sama sekali ya. Beda kalau masih ada kipasnya kayak gini, ada ujung kipasnya, dia nggak bakal masuk. Kalau udah dipotong dia nutupnya rata, pas banget seperti sedia kala. Tanpa dipotong dia udah pasti bakal mentok di radiator kalian udah pasti bakal cacat. Makanya kalian harus potong dulu ya si kipas Mio M3 kalau mau dipasang di Yamaha Aerox kalian. Nah, kalau kalian nanti minta request, Bang bikinin dong video lengkapnya cara pemasangan dan pemotongannya yang Mio M3 di Aerox, boleh. Tapi saya harus beli ulang ya si kipas Mio M3 nya. Karena kan biar kelihatan dipraktekin pada saat pemotongan kipasnya. Jadi harus nunggu waktu dulu ya. Kalau yang request pengen video full pemasangan Mio M3, sabar aja. Kalau ada dananya lebih nanti saya beli lagi si kipas Mio M3 nya untuk saya bikin videonya. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video saya. Ini karena video lanjutan, jadi hanya sedikit aja ya menjelaskan proses pemotongan dari kipas Mio M3 agar bisa PNP di Yamaha Aerox. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.